Jadi ini kan soalnya nih, jadi soal 2018. Nah, sebenarnya tuh dia jadinya ada 3 soal kalau tahun 18. Ya kayak biasa lah ya, 1 hitungan, 2 hitungan, 3-nya biasa memilih. Cuma pas tahun gua tuh tahun lalu, 3-nya tuh teori esai. Jadi kalian jaga-jaga aja nanti. Itu kan gua udah ngasih lagi tuh yang PPT 15B. 15B itu isinya 15A sama 15B itu isinya esai tentang yang tadi ya respons spektra, time history analysis sama lateral static equivalent. Kelebihan kekurangannya sama struktur tahan gempa. Nah itu dibaca-baca aja, kali aja bapaknya iseng ngeluarin isian gitu atau esai tentang itu, jadi kalian tahu di mana mesti nyari jawabannya. Nah, hitungan dulu aja ya. Jadi kita nomor 1 dulu. Nomor 1 tuh gue edit gimana ya? Oh, ini dia. Nah, ini kan ada struktur kayak gini 3 lantai. 3 lantai. Terus ini masanya tebal sekali. Sebentar, gue hapus dulu. Bentar ya. Jadi di sini ada masanya, terus ada kekakuannya. Nah, cuman yang gue mau kasih tahu ke kalian, di sini yang membuat anak 15 pada gagal, pada nggak lulus adalah ini. Kekakuan masing-masing lantai. Jadi yang di sini itu udah bukan kekakuan kolom ya, tapi itu udah kekakuan lantai itu. Kalau biasa kan kita nyari kekakuan kolom nih. Nah, kalau di soal ini dia tuh kekakuannya kekakuan lantai. Jadi kalian udah istilahnya udah satu lantai lah, istilahnya udah kanan sama kiri. Beda sama kalau kalian dikasih tahunya kekakuan kolom. Nah, jadi sekarang kalian bikin dulu yang karena kita ngerjainnya bareng-bareng, kalian bikin dulu matriks K-nya gimana sama M-nya gimana. Sok dibikin di kertas. Satunya dari mana, Kak? Dari atas atau dari bawah? Oh, gini ya. Kalau pas kita bikin matriks, yang ada di ujung atas ini tuh lantai paling bawah. Di sini lantai paling atas. Pengertian 1, 2, 3 di sini bebas. Yang penting pokoknya yang di kiri atas tuh selalu lantai yang paling atas. Lantai yang paling bawah. Ini lantai yang paling atas. Oke? Oke, Kak. Gue kasih waktu berapa lama ya? Buat bikin ini 5 menit ya. K-nya. Ya. Kalau gue ngerti Kak gimana, Jul? Nggak ngertinya di mana. So, kalau yang nggak ngerti nanya. Nanti gue kasih clue-nya deh. Gimana tuh gimana? Gimana, Jul? Nggak ngertinya kenapa? Dia mau nanya siapa? Halo? Jul, Ya? cara bikin matriks kekakuan tuh ada di PT yang mana? Masuk kekakuan. M0 M09 Bel harusnya. Yang yang eigen problem itu atau MDO Bukan MDOF. MDOF.
Yang MDOF. Oke, thank you. Cuma jangan lupa ya itu kekakuan kolom loh, Bel. Yang ini lantai. Oh ya, BTW bagi yang udah nih gue share screen jawabannya ya. Nanti kalian cocokin. Tapi pastikan kalian ngerti. Bentar. Eh, Jul, bentar, kalem. Kelihatan nggak? kelihatan. Nah itu. Sok yang kalau misalnya yang udah dicocokin. Jul, Hah? yang lu chat ke gua tuh, lu ngomong apa sih? Ini siapa sih? Gua pram. Oh, yang mana? Nggak nih? ngerti. Yang Yang malah gua yang balas. yang tadi minta. Bukan yang lu chat ke Bentar ya. Ini apa ya? Oh itu kan lu nanya kan R itu apaan? iya. R itu A1 semua nilainya, tapi sebesar N kali 1 matriksnya. Terus Ini gue ngasih tau lu kan, tadi kan kita ngebuktiin si A-nya sama V-nya kan plus minusnya bisa beda tuh. Bakal ngaruh kan. Cuma nanti itu kan sebenarnya masih dalam koordinat modal. Nanti pas dibalikin normal ke U sama V udah bener kok. Maksudnya plus minusnya udah bener sama jawaban aslinya. Jadi yang emang bakal beda sampai di ZT doang itu plus minusnya. Tapi nanti begitu U sama V pasti kalian jawabannya sama semua. ya. Oke. Nih, ayo udah 755. Ada yang nggak dapat nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Jul, tadi lu bilang ini kan yang dicari kekakuan lantai. Yang diketahui kekakuan lantai. Boleh lihat soal lagi nggak? Oh iya maaf. Boleh. Atau gue telat? Halo? Gak apa-apa Jul, lanjut aja. Ini soalnya sok di screenshot atau diapain dulu? Ya habis itu gue bisa nge-share, bisa nge-screen MATLAB gue. Nah ya, gue mau, oke, gue nge-share ini ya, nge-share MATLAB. Jadi gini, mana ya annotate tanpa gue. Kan tadi kan dia gambarnya kayak gini ya strukturnya ya. Ini. Terus, sebentar.
Terus ini jepit. Dia bilang di sini K-nya 74. Di sini K-nya 80. Di sini K-nya 84. Bener nggak di sini? Oke, sekarang kalau kita mau bikin matriksnya, kalau gue bilang yang kiri atas, berarti kan dia U-nya U1, di sini U1, terus untuk lantai 1 kan. Kalau lantai 1 kan begitu dia bergeraknya kayak gini nih. Bener nggak? Berarti kalau kayak gini, nanti dia atasnya bakal 164. Cuma karena satuannya Newton per meter, jadi 164.000. Terus buat U2-nya, kan dia yang gerak cuma atas doang nih. Berarti dia makanya min 80.000. Lalu, yang atasnya jadinya 0. Lalu, kalau misalnya U-nya di lantai 2, ya hapus dulu ya. U-nya di lantai 2 kan dia bergeraknya jadi kayak gini ya. Jadi gini sama gini. Berarti pas kita ngelihat di lantai 1, di lantai 1 cuma ada satu lantai kan, berarti min 80.000. Yang tengahnya dia 2, berarti 154.000. Yang paling atas dia ada 1 kan, berarti min 74.000. Lalu kita pindahin lagi kalau dia di lantai 3. Kalau dia di lantai 3, kan dia bakal gini dong nih. Sorry. Bukan gitu. Dia bakal kayak gini. Kayak gitu dong. Makanya dia di sini 0. Yang lantai bawahnya itu min 74.000. Yang atasnya 74.000. Kayak gitu. Buat K-nya ada yang mau nanya nggak? Halo? Nggak ada ya? Halo? Ya. Jul, Tadi yang kan nanya katanya ini tentang kan K? mewakilkan lantai ya? Iya. Terus kenapa pas di U3 pakainya K yang lantai 3 juga, bukan lantai 2? Pas di U3, pakainya K di lantai 3 juga, bukan lantai 2. Gimana? Yang matriks baris ketiga, kolom kedua itu kenapa pakai yang min 74, bukan apa? Bukan 80, bukan min 80. Bukan min 80. Sebentar. Itu K-nya untuk kolom kan? Dan Ini K tuh, iya. K-nya tuh masih gini, dan sorry, gua ralat ya. Masalah edisi ini, dan ini kolom lantai ini, kolom lantai 1, kolom lantai 2, kolom lantai 3 gitu, dan maaf. Jadi bukan lantai yang ini nih, bukan yang ini. Jadi maksudnya lantai di situ, sorry tadi maksud gue salah, maksudnya penyampaian gue salah ya. Kolom lantai 1 tuh ini, jadi pengertian lantai dia adalah ini, dan kolom lantai ini, kolom lantai 2, dan kolom lantai 3. Makanya pas dia mengalami deformasi kayak gini, yang berperan kan yang ini juga nih. Berarti yang 74 mau di sini. Kebayang nggak, Dan? Oke, salah pengertian gue. Thank you. Selain itu ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita lanjut nih. maaf Kak, boleh jelasin pakai itu nggak free body diagramnya? Free body diagram. Gambarin itunya di lantainya yang K1, K1, K2, K2 gitu. Mau contoh yang mana nih? Ambil satu contoh aja ya. Iya Kak. Nah, gini. Oke. Misalnya gue punya di sini U2. Dia bakal jadi kayak gini kan? Bener nggak? Iya. Nah, sekarang
Kalau kayak gini, ambillah kata kita mau ninjau yang ini nih. Yang gue kasih tanda garis 2. Berarti kan dia bakal kayak gini. Yang bikin dia kayak gini adalah momen yang kayak gini. Sama momen yang kayak gini, bener nggak? Iya, Kak. Nah, sekarang kalau kayak gini, dia mesti dilawan dengan gaya geser kayak gimana? Kayak gini, sama kayak gini. Makanya, yang ini nanti nilainya positif, yang ini nilainya negatif. Makanya kalau misalnya kita ninjau yang U2 nih, buat yang ini kan negatif nih kenanya. Makanya dia di sini minus 80. Tapi di sini kan dia positif, makanya dia di sini plus 80. Tapi karena yang di atasnya ada juga yang kayak gini, yang arahnya adalah kebalik kayak gini sama ini, yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Makanya ini juga plus 74 kan nilainya. Makanya 74 tambah 80 dia jadinya 154. Kayak gitu. Ini tinjaunya satu kolom aja ya? Iya, karena dia bilang udah kekakuan tingkat. Jadi istilahnya tuh dia udah kanan sama kiri. Beda cerita kalau dia bilang kekakuan kolom. Kalau Iya, kekakuan kolom lu mesti kali 2 karena dia ada 2 sisi. Udah ya, solve ya. Sampai sini. iya, Gue hapus nih. iya, iya. Oke. Oh, sebelum itu. Kalau buat masa aman ya. Ini. Gak ada masalah kan? Kan paling bawah 2.200. Yang tengahnya 2025. Atasnya 2025. Ini mah aman lah ya. Kalau yang buat masa. Oke. Asumsikan aman. Jul mau nanya dong yang masak. Iya. Itu satuannya emang kilogram gitu, nggak usah digantikan Newton. Nah, jadi tuh kan jadi hubungannya gini. Itu satuan kita kan kalau misalnya kekuatan Newton per meter, masanya nanti kan kilogram. Itu nanti akar kayak ini kayak dulu kita pas yang SDOFA mengakar K per M, ketika M-nya kilogram nanti dia jadinya radian per second gitu loh. Omeganya. Oh, oke, oke. Emang udah satuannya kayak gitu. Oke. Oke, ini dihapus ya. Selanjutnya, kalau udah kalian ngerjain K sama M, sekarang kalian ngerjain yang ini. Kalian cari frekuensi alami, berarti kalian cari omeganya berapa. Sekarang kalian cari berapa sih sebenarnya omeganya. Caranya gimana? Kan kalian tahu nih, matriks M lambda kuadrat ditambah K itu dikali A sama dengan 0, bener gak? Berarti di sini kita cari dulu si determinan M lambda kuadrat ditambah K itu sama dengan 0. Nanti kita dapat lambda 1 kuadrat berapa, lambda 2 kuadrat berapa, lambda 3 kuadrat berapa. Sok dicari. Karena ini agak panjang, gue kasih 10 menit ya. Sampai 8.15.
Nulis tabnya aja hasilnya pakai MATLAB. Bebas Scrum. Jul mau nanya dong. Yo, Tapi off topic sih. nah betul. Yang di Yes. modal earthquake loading. Mm-mm. Nah, itu kan rumusnya minus VT MRU UGT kan? Minus V transpose kali MR GT, ya. Sebenarnya Nah, bawahnya M-nya ada M bintang, tapi M bintang kan identitas. M bintangnya 1 kan? Iya. Itu berarti M-nya kan berarti matriks masanya. M-nya matriks gedung. masanya. Masa Iya. bangunannya. R-nya itu 111. Yes. UGT-nya Ya. itu UGT yang kita dapat dari grafik kan? Yep. Nah, itu berarti 3 kali 3 dikali 3 kali 1. Hasilnya kan 3 kali 1. 3 kali 3 kali 3 kali 3, ding. Oh, VT dulu. UGT-nya tuh jangan dikaliin dulu, itu belakangan. Jadi lo bikin VT-MR-nya dulu aja. Ya. Nanti lo punya matriks 3 kali 1 kan. Nanti kan abis Ya. itu lo uncoupled tuh. Nah, Ya. pas di uncoupled, baru nanti lo masukin UG-nya. Di dot perkalian dot aja. Apa? Didotkan aja apa gimana? Iya, didotkan aja. Jadi misalnya lo bikin yang VTMR yang pertama, berarti nanti dikaliin sama UG yang pertama. Jadi dari 3 kali 1 comotnya per baris nanti. Oh, nanti berbaris ya, dikalikan ya. Iya. Oke. Terus solusinya gimana? Itu kan angkanya nggak ada mesin kan ya? Iya. Kenapa? Itu angkanya angka bulat gitu kan? Ratusan. Solusi Gimana? solusi persamaan geraknya emang ada ya kalau misalnya sama dengan angka. Konstan. Iya. Jadi kayak beban impuls itu. Oh, solusi sama geraknya si Z-nya itu. Iya. Iya. Z-nya kan perpindahan jadinya. Sebenarnya kan itu perpindahan pada koordinat modal. Ya nanti lo kali V-nya jadi koordinat normal lagi. Bukan solusinya, Jul. Soalnya solusinya itu nggak tahu misalnya P0 per K kali berapa gitu. Untuk beban konstan. Oh, enggak. Solusi yang keempat lebih gampang. Nanti gue kasih tahu. Oke. Itu cuma dikali doang sama percepatannya doang. Gampang. Oke, Jul. Ntar ya, sekalian sama yang lain ya. Oke. Jul, nyari determinan pakai matriks lagi ya, di teman-teman. kalkulator bisa nggak sih, Jul? Apa? Nyari determinan 3 kali 3 dipakai kalkulator bisa nggak sih kalau misalnya ada variabelnya? Gue biasa nggak pak? Gue biasa manual lagi. Gue biasa ngitungnya manual sih. Nggak tahu ada yang bisa nggak? Pakai Excel bisa. Tuh katanya pakai Excel bisa tuh. Oh, gimana tuh, Gi? Agi bukan sih? Iya. Ya nanti pakai solver. Ya, Gi.
Nanya dong. Ya. Itu tuh A-nya 1 ya? Rumus M alfa kuadrat plus KA. Internet gue kurang nih. Nih. Kalian yang omeganya kayak gini, tapi ini harusnya kalian kebalik sih. Yang 2,8-nya pasti yang di kiri atas. Harusnya. Nanti 11 yang di bawah. Ini kalau kalian nulis manual jangan kayak gini ya. Nah, kalau misalnya gue berasa udah tahu lama dan tahu mepet, baru gue jelasin langsung aja ya. Plus solusi-solusinya nanti kalian kerjain. Ini selama masih ada waktu, kita coba dulu aja. Ya setidaknya kalian pernah kerjain lah. Nih, yuk kita bahas aja ya. Jadi, omeganya harusnya jawabannya kayak gini. Ini kalau di MATLAB, kalau kalian ikutin MATLAB-nya Bapak, dia omeganya bakal kayak gini, dia bakal kebalik. Karena dia ngikutin perhitungan kalkulator gitu loh, di mana omega pertamanya tuh yang paling gede. Tapi kalau misalnya kita, omega pertama kita harusnya yang paling kecil. Terus ke gede. Jadi nanti kalau kalian tulis di kertas, bikinnya kayak gini urutannya ya. Yang paling atas tuh yang paling kecil, tengah, ke besar. Ada yang bingung sampai sini? Jules, itu Hah? rutinnya itu nominal atau gimana? Negatifnya nggak diperhitungkan kan? Ini udah omega loh ya, bukan omega kuadrat. Ya nggak sih? Iya, udah omega itu. Jadi tuh gini. Nanti kalian kan pasti dapat pas kalian ngitung kan, kalian ngitung ini dulu nih. Lambda I kuadrat, lambda 1 kuadrat, lambda kuadrat, lambda 3 kuadrat. Ini kan hasilnya dia harusnya negatif semua. Kalau kalian ada yang positif pasti salah. Nanti kan dari sini kalian hitung nih, omega itu adalah akar dari lambda I kuadrat dikali I. Di mana I itu kan kita tahu ini min 1. Makanya nanti dia hasilnya positif. Omega-nya positif. Nah, nanti kita ngurutin adalah omega 1 kita harus lebih kecil dari omega 2. Omega 2 kita harus lebih kecil dari omega 3. Kayak gitu. Gak dapat. Kenapa? Halo? Ini kalau nanti yang belum dapat sok mau nyoba terus atau mau percaya dulu nanti baru dicoba lagi di
sendiri gimana bebas ya, yang penting kalian udah pernah ngitung. Ini kalau sampai kalian nggak dapet kayak gini, ini coba cek lagi, biasanya orang rawan di perhitungan ini determinannya. Di situ emang rawan nggak teliti, jadi hati-hati aja. Cuma tadi kata Agi kan dia bisa pakai Excel tuh, determinan. Kalian kalau misalnya nggak tahu caranya, googling aja di YouTube, how to find determinant in Excel. Banyak kok caranya. Itu buat kalian nyocokin gitu loh, determinannya bener nggak sih kayak gini. Itu saran gue ya. Terus kita lanjut dulu ya, biar kita nggak gitu buang waktu. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat omega, berarti nomor satu kita yang soal nomor satu kita udah beres ya. Ini kita udah beres nih. Sekarang kita bakal nyari ragam getar. Hanya masing-masing berapa sih? Caranya adalah, kan tadi ada M lambda kuadrat plus K, gini kan. Dikali A, ini sama dengan 0. Kayak gini. Nah ini, kalian masukin satu-satu. Jadi, untuk lambda 1 tuh gimana? Kalian masukin. Terus untuk lambda 2 gimana? Untuk lambda 3 gimana? Nanti untuk masing-masing ragam tuh kalian, kan ada A1, ada A2, 3 tuh masing-masingnya ya. Ini salah satu kalian misalin aja, ada salah satunya 1 gitu nilainya. Jadi kalian misalnya A1-nya 1, nanti kalian cari A2-nya berapa, A3-nya berapa, kayak gitu. Bebas ya, yang kalian mau sama dengan satunya bebas. Nanti kalian hitung aja. Jadi nanti bakal ada tiga bagian. Ragam getar untuk omega 1, ragam getar untuk omega 2, ragam getar untuk omega 3. Kayak gitu. Sok dibikin dulu. Ya, ini 5 menit selesai lah ya, 5 menitan. Gue tunggu sampai 8.25 ya. Kak, mau nanya dong Kak. Ya. Kan kalau ini kan masih enak kan Kak, 3 kali 3. Kan kalau misalnya nanti 6 kali 6 itu. Kan kalau misalnya kita misalin 1 doang kan nggak bisa. Bisa nggak ya? That's why bapaknya suruh pakai MATLAB. Oh ya udah deh. Oke deh. Ya kan? Emang ini pakai MATLAB ini Kak? Ujian. Nggak tahu. Nah, itu gue nggak yakin sih kalau gitu. Nggak, ujian lu kemarin enggak kan? Enggak lah. Kalau di tempat mah kagak, woi. Jul, Ya. dapat lambda 1, 2, 3 kuadrat, itu dikali I, terus diakarin. Dapat omega. Iya. Tapi rumusnya bukannya lambda sama dengan I kali W. Berarti bukannya lambda bagi I. Lambda Atau sama aja? Gimana lambda sama ikan? Sebenarnya sama aja kan, I-nya kan -1. Sama-sama kok, nggak efek itu. Itu akar -1 itu kan? Imajiner. Iya, imajiner.
Ya. Bapaknya tuh minta solusinya tuh transient ya? Steady state ya? Steady state aja kayak dulu pas SBO ya. Nah, berarti tinggal diintegralkan aja dong. 2 kali. Gimana? Berarti tinggal diintegralkan 2 kali aja gitu. Percepatannya. Percepatannya diintegralkan 2 kali. Gaya gempanya integral 2 kali gitu. Gue nggak tahu sih emang bisa ya. Yang kayak kemarin yang lu Gue nggak pakai cara itu sih. Gue pakai yang pasti tutor. Itu stodola maksud tuh. Apa? Bukan. Itu stodola atau gimana? Gue sih ini, lo lihat deh, lampiran 2016. Itu ada rumusnya kok. Gue sih pakai rumus yang dikasih Bapak. Oh, ada. Gue nggak tahu asal dari mana sebenarnya. Oke. Ada. Oh, apa nih? Itu siapa ya? Where? What? Because now you have a DP who can't pressure this mid tower. It then unlocks this Pugner to move between the lanes and do this constant pressure. And then if you look at the minimap, I don't know if we'll see it during the highlights, but V. Gimana? Belajar mengikut tadi. Kak, mute aja Kak dari host. Udah lanjut aja ya. Nah, nanti hasilnya harusnya sebentar. Sebenarnya ini tuh kalau ini hasilnya bisa beda-beda sih setiap orang. Jadi yang penting pas nanti kalau kalian rasioin hasilnya sama. Nah, kalau gue bikinnya kayak gini. Nih, jadi gue kayak gini ya. Ini ragam 1, sorry. Pokoknya yang ini nih baik 1 ragam itu mana sih? Ini ragam 1, enggak deh, ini ragam 1, ragam 2, ragam 3. Ini gue di MATLAB emang terbalik karena ngikutin template si Bapak. Ini kalian nggak masih sama, yang penting perbandingan dia nih sama ya. Jadi kalau ini kalian 2, berarti ini 1,56an. Ininya 0,85, kayak 0,85an lah, 55 gitu. Ini kalian yang penting perbandingannya sama gitu. Mau plus minusnya juga nggak apa-apa, mau beda juga. Buat ada yang mau nanya nggak? Nggak ngerti Kak, aku kan nilainya ada 9 sih. Maksudnya bukannya, gue ngertinya Gimana? A1, A2, A3. Maksudnya gimana tuh? A itu gimana sih? Oh, gini. Jadi kalau yang ini urutannya gini. Sebentar. Jadi kalau nih fokus ke sini ya. Berarti ini A11. Kalau gue berarti ini A11 harusnya. Kalau di kalian ini A12. Bentar. Baris sekali kolom ya. Berarti ini A21 harusnya. Ya nggak sih? A21 ini A31. Nanti ini A22 gue. Ini ini A12, ini A22, ini A32.
Yang ini berarti A13, A23, sama A33. Nah, ini tuh maksudnya gini, A11 nih. Misalnya kalau ngelihat yang ini. Kalau ngelihat yang paling kanan. Yang penting tuh A1, A2, sama A3, ini tuh kalau di rasiokan tuh kalian jawabannya sama. Jadi ini kan bentuknya bakal kayak gini kan. Set gitu. Nah, kalau yang ini berarti kan dia karena A1-nya gini, terus ada gini. Gini, tuh dia kayak gini pokoknya. Garis netralnya di sini misalnya. Nah, kalau yang ini dia bakal kayak kalau ngikutin dia, berarti dia bakal gini, terus gini, terus gini. Nah, gitu. Ya, kalian mau kebalik nggak apa-apa, kan ini plus minus doang. Gimana tadi yang nggak kebayang? Oke. Kak, berarti untuk masing-masing omega, misalnya pakai omega 1, kan lambda kuadrat yang, terus ambil lambda 1 kuadrat yang berkesinambungan sama dia. Terus nanti misalin A1 tuh 1 dapat A23. Terus pakai omega 2 lagi, dapat misalin A1 dapat A23 gitu-gitu ya? Iya, jadi misalnya omeganya, terus dari omega itu kita dapat A1, A2, A3 untuk omega itu. Oke, thank you. Kalau udah lanjut ya. Nah, kalau udah, sekarang berarti hal satu udah selesai nih. Nah, soal 1 kita udah selesai. Sekarang kita pindah ke soal 2. Nah, soal 2 kan dia nanya persamaan gerak nih. Ini kalian buka PPT yang M12, kalian bikin persamaan geraknya yang VT dikali M dikali V. Nah, itu. Jadi kalian kalian cari dulu V-nya sekarang. Kalian cari V-nya, terus kalian bikin persamaan geraknya. Sok. V-nya kalian bisa lihat di M11 ya. Ini lihat di M11. Ini lihat di M12. Oke. Gue tunggu 15 menitan ya. Kalau yang bingung, sok aja nanya. Buat apa, Kak? Nyari apa, Kak? Nyari normalisasi ragamnya, CV-nya. Itu lihat di PPTM 11, kita kan udah bahas nih rumusnya gimana. Oh. Terus satu lagi, terus kalian cari persamaan geraknya aja. Tapi itu kan, ada di M12. Tapi kan belum ada itunya, Kak, F-nya. Apanya? Bebannya. Oh, yang ini kecuali yang F ya. Yang VT kali F-nya belakangan aja ntar. Gue jelasin sekalian. Kita kalian kerjain sampai yang VT kali K kali V dulu. Oke. Halo, namanya kok. Itu yang persamaan geraknya udah dikalian transpose atau yang M biasa? Udah dikali transpose semuanya. Apa? Yang persamaan gerak. Berarti M itu identitas. Iya, yang udah kali transpose.
Jadi ya yang udah dikali terus aja. Berarti itu koordinatnya berubah lagi kan? Iya, Vin. Itu ya. Apa? Bukan yang kayak biasa yang belum dikali pi-nya gitu. Enggak ya? Yang mana nih? Persamaan gerak yang udah dikali transfer sama V kok. Okay. Persamaan geraknya tuh yang dikali V. Putus. Oke. Jul, untuk damping Jul itu memang pada akhirnya cuma dua dikali damping rasio kali omega aja doang ya? Kan M-nya M bintang. Enggak, damping. Iya. Enggak, maksudnya itu kan berapa? Kan VT kali C kali V. Iya. C-nya apa? Dan C-nya itu kan sebenarnya kan dia rumusnya 2M kali damping rasio kali omega kan. Bener nggak? Ya. Tapi kan ini kan udah dikali VT sama V kan. Gimana kita tahu VT kali M kali V kan dia identitas. Oh ya, langsung. Oh ya. Oh, oke. Aku nanya. Halo. Kedengeran share kenapa sih kecil banget suara? Iya, Halo. Kak Sharon, Kak. Iya, halo. Gimana? Itu walaupun masanya beda, emang bakal tetap jadi matriks identitas? Walaupun masanya beda, iya. Cobain aja. Bakal jadi kok. Oke. Sorry itu yang C itu jadi identitas juga, bukan yang M doang ya? M doang. C-nya berarti kayak yang itu kan 2M damping rasio kan? Iya. Tapi M-nya kan identitas, jadinya cuma 2 damping rasio kali omega. Oh, M-nya 1 hitungannya. Kan dia, iya. Oke, thank you. Matriks D-nya gimana isinya? Dua damping rasio kali omega. 2. Jadinya cuma 2 damping rasio omega doang. Itu matriks D-nya? Atau ya, itu enggak, itu udah matriks D yang dikali V transpose sama V. Oh, oke. Mau nanya. Ya. Tadi kan matriksnya 2.200 lambda kuadrat tambah 164.000 min 80.000 0. Terus kayak ada 3 lambda kuadrat di matriks M lambda kuadrat tambah K. Terus pas misalnya nyari A1, A2, 3 untuk omega 1 dan lambda 1 kuadrat. 3 lambda di dalam matriks itu pakai lambda 1 itu kan? Oh. Bentar. Di mana bentar? Ini nyari apa? Coba aku annotate aja ya. Ya boleh.
Nah, ini kan ada 3 lambda kan di matriks ini. Iya, yang M plus lambda ya. Ya. M lambda kuadrat, sorry. Lambda kuadrat plus K. Misalnya kita mau nyari omega 1 tadi 2,809. Terus dengan lambda 1 kuadrat kan berarti minus 2,809 dikuadratkan. Nah, si lambda 1 kuadrat itu dipakai di sini, dan di sini kan. Bukan ini pakai lambda 2, ini pakai lambda 3 kan? Oh enggak, ya. Pokoknya untuk lambda tertentu dia dirumusnya lambda yang sama. Oke, thank you. Jul, mode getar bisa 0 nggak, Jul? Apa? Nilai A bisa 0 nggak? Nilai A bisa 0. Kalau kayak tadi kan yang M kuadrat tambah K-nya gitu, yang paling kanan 0 nggak sih? Apa gue salah nulis matriksnya ya? Matriks yang baris ketiga, baris 1 kolom ketiganya. Buat ya. Matriks kelakuan. Yang M kuadrat tambah M lambda kuadrat tambah K-nya. Yang paling kanan baris 1 kolom ketiga itu 0 nggak sih? Iya, sama kiri bawah. Nah itu berarti kan A3-nya nanti kan dikali ke situ kan ya? Iya. Makanya 0. Maksudnya A3-nya A3 kali itunya 0, tapi A3-nya kan nggak 0. Oke. Tinggi. Bentar ya. Jul, boleh lihat jawaban MATLAB lu yang nomor 1 tadi nggak? Boleh. Bentar ya. Sekalian buka yang jawaban ini aja deh. V-nya, V transpose. Sabar. Nih.
Nih nomor 1 kan, sampai A ya. Cuma ini di note aja ya. Ini tuh agak kebalik sebenarnya. Kalau ngikutin MATLAB versi Bapak. Ini tuh ragam 1, ini ragam 2, ini ragam 3. Thank you, Jul. Yoi. Dan gue baru baca, dan ada Dani nggak? Kenapa? Gue baru baca chat lo. Lo Lambda gimana jadinya? Baru mau coba di Excel. Lambda. Lo maksudnya gagal ngitung manualnya? Gua gagal ngitung di Excel tadi. Ini mau coba lagi. Kenapa nggak coba manual? Ya emang agak ribet sih. Cuma ya bisa lah. Jul. Yes. Itu yang di MATLAB itu kok satunya itu enggak sebaris ya? Berarti Oh iya. Yang dimisalin A1 itu enggak A1 doang ya? Iya. Jadi kalau MATLAB tuh kalau mau nyocokin sama MATLAB ini, kalian pokoknya paling gede kalian dibagi sama pokoknya ragam kalian dibagi sama yang paling gede kalian aja. Jadi dia tuh menganggap yang paling besarnya adalah 1 kalau si MATLAB. Oh, oke. Itu emang settingan dia. Tapi kalau perbandingan sama aku udah ngecek, paling yang ragam 3 aja, ragam 3 kan kita positifnya biasanya di atas ya, 1 sama 3 kita positif ya, 2 kita negatif, dia kebalik. Tapi nggak apa-apa kok, kan itu cuma masalah plus minus doang. Oke, thank you. Ini bagi yang udah, gimana cara? Ini ya, V-nya, terus V transpose, M sama K. Takanya agak ribet. Tapi urutannya diwajarkan ya. Urutannya tuh 1, 2, 3-nya kayak gini. Kebalik. Ini harusnya V-nya sama kalian sama urutannya. Cuma beda, ini beda plus minus pasti. Ini juga sama, cuma beda plus minus. Nah, M-nya itu sama harusnya. Karena cuma identitas. Untuk D-nya itu ini pasti 1. Jadi kayak kebalik itu kalian. Bener nggak? Ini 1, tengahnya 2, yang kirinya baru 3. Sama kayak kakaknya juga ini 1, 2, 3. Bener nggak yang ada bikin? Bener. Oh, ya. Itu bisa plus minus bedanya gimana ya? Jadi tuh dia gini, dia tuh mengasumsikan bahwa yang ragam 3-nya plus minusnya kebalik sama kita. Jadi misalnya bentukan kita tuh kayak gini, gitu. Dia tuh kebalik, dia tuh gini asumsinya. Walah. Jadi ini kita kan misalnya nih plus, min, plus. Ya. Dia tuh min, plus, sini min. Makanya dia sampai di koordinat modalnya dia pasti kebalik plus minus sama kita. Oke. Pi-nya juga beda, Kak. Normalisasinya, plus minusnya. Iya, beda plus minusnya, pasti. Lihat deh. Tapi itu masalah nggak sih? Nggak, jadi gini, nggak apa-apa. Gue udah buktikan kok. Jadi dia emang beda secara koordinat modal. Karena modal ini kan akibat dari normalisasi ragamnya yang kita udah bikin kan. Jadi asumsi arah di normalisasi, asumsi arah berbeda di ragam itu bakal nyebabin plus minus di normalisasi kita beda. Tapi nggak apa-apa, nanti gue udah buktikan kok begitu masuk ke U sama ke V, itu kan udah koordinat normal tuh yang udah dikali V. Nah itu hasilnya udah sama lagi. Jadi kalian bakal beda di plus minus yang di pasangan graf. Nah itu terserah kalian besok mau gimana. Kalau kalian mau sesuai hitungan tangan ya hitungan tangan, tapi kalau misalnya mau sesuai MATLAB, sesuai MATLAB.
Kak, coba lihat ininya deh, ragamnya dulu. Gue soalnya campur-campur nih gue. Gimana? Lihat ragam getar dulu bentar coba Kak. Ragam getar, oke. Ini, tuh. Ini ragam getarnya lagi. Itu urutannya udah sama 1 2 3-nya, 3 2 1-nya gimana tuh ragam getar sama pi-nya? Jadi ini kalau yang ini mah ini 3, agam 3, agam 2, agam 1. Tapi pas V, ya, ini gue bilang ini. Ini keunikan, gue gak ngerti sih di MATLAB tuh gimana. Cuma pas di agam getar, dia urutannya gini kan. Tapi pas dia di V, dia urutannya 1, 2, 3. Dia 1, 2, 3 nih. Nah, nanti dia berubah lagi di yang V, T kali D kali damping sama kekakuannya dia berubah lagi 3, 2, 1. Itu kalian kalau ngerjain pakai MATLAB, kalian harus tahu urutannya ya. Begitu kalian salah urutan, kalian salah semua. Makanya kalau misalnya nggak terbiasa pakai MATLAB, gue sarankan jangan. Kecuali bapaknya minta, nah gue nggak tahu dah. Ini cara MATLAB lu kayak yang tadi kan, yang ganti M kan, M minus sama itu nggak sih? Yap. Gitu kan? Hah? Yang Eka koma minus M sama M biasa kan? Yes. Oke. Lanjut ya. Jadi harusnya kalian udah dapetin ini nih. Ini matriks, di clear dulu. Jadi nanti persamaan gerak kalian, harusnya ini dapatnya kayak gini ya. Ini udah benar. Nanti di sini harusnya ditambahin Z double aksen. Nah yang ini kebalik. Jadi ini tuh harusnya kalian urutannya 1, 2, 3 di kalian pasti. Dari atas ke bawah. Ini paling atas, ini paling bawah. Ini Z aksen. Nah yang K-nya juga kebalik. Ini misalnya 1, 2, 3. Barisnya juga harusnya dari bawah 1, 2, 3. Kayak gitu. Ini Z. Sampai sini? Ngerti nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Mau nanya. Itu bentar. Itu M-nya itu emang hasil dari V transpose kali M kali V atau emang langsung identitas aja? Yang mana? M-nya? Ini? Iya, M-nya itu emang hasil dari V transpose kali M kali V atau langsung identitas aja? Dari sini. Dari sini. V transpose kali M kali V. Gue pakai Excel agak beda sih. Gimana tuh? Yang satunya tuh 0,98, yang nolnya tuh 0,03, emang kecil sih. Tapi nggak sebagus di MATLAB angkanya. Pembulatan Excel sih. Lo kalau lo ngeliat sudut aja, sin berapa ya, sin 90 gitu-gitu, ada yang nggak 0 pas kok, ada 0, sekian. Satunya naik aja 0,998 sekian lah. Itu kelemahan Excel sih. Tapi kayak lo udah tahu langsung identitasin aja. Kalau emang lo tahu Excel kayak gitu, lo pakai Excel langsung identitasin aja yang ini. Oke. Sama mau nanya, buat V itu gue dapetnya agak beda sih. Kolom pertama, kolom pertamanya itu cuma beda minus. Terus kolom 2 ke 3 ini sama. V sama V transposnya pasti plus minusnya beda ya. Itu beda karena asumsi dari ragam gue udah beda plus minusnya. Nggak masalah. Oke, thank you. Jul, mau lihat yang itu, yang damping itu lu manual apa gimana? Apa damping. Lu pakai VT kali C kali V? Yang mana ini? Iya. Ini pakai 2
dikali apa namanya? 2 dikali V, 2 dikali damping rasio dikali omega. Itu langsung aja. Iya, langsung aja. Oh, Kan omeganya udah matriks 3x3. Gua kira itu kita nyari C-nya itu manual, kayak C-nya kan C itu kan 2M damping rasio kali omega kan. Baru VT CV lagi. Oh, berarti itu manual aja ya? Kalau lu mau kayak gitu juga boleh. Tapi beda hasilnya. Gue nyoba kayak gitu kan. Pakai yang itu. C-nya kan berarti 2 damping rasio kali dengan M kali omega kan. Tapi hasilnya beda. Pas gua normalisasi pakai VT CV. Bentar, coba ya. Nih gua kalah ya. Jadi nanti kalau yang buat D itu langsung aja 2 V kali omega aja. Jadi gini, gue baru nyadar. Jadi M yang di sana tuh si 2M omega. Kan kalau rumusnya si CSD kan 2 damping rasio M omega I kan. Nah, M di sana tuh harusnya bukan M yang udah diagonal. Jadi dia tuh kayak, gue gak tau sih nyusunnya gimana, cuman dia tuh kayak si 3x3 itu harusnya full ada. Jadi ada angka semua, kayak kontribusinya gitulah. Kalau kita kan kita anggap dia lames, jadi dia udah diagonal doang, kayak si udah matriks diagonal. Jadi kalau misalnya si M yang di situ, itu kan kalau pas SDOF enak kita cuma 1 kan. Kalau ini kan dia MDOF. Nah, harusnya tuh dia bukan matriks diagonal. Karena dia kalau kita masuk ke matriks diagonal dia, makanya tadi kata Pram kalau dicobain dia hasil salah. Jadi kayak gitu. Jadi langsung aja 2 damping rasio kali omega ya. Oke, Pram. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Jul. Ya. Sorry, ini gue mau balik bentar ke nomor 1. Tadi tuh lu bilang kilogramnya nggak perlu diubah kan? Iya. Tapi di PPT bapaknya diubah deh. PPT yang ke berapa ya? Yang 9. Sebentar. PPT yang 9. Diubah jadi Newton gitu deh. Kayaknya. Slide berapa? Slide berapa ya? Halaman ke-12 sama 13. 12 sama 13. Contoh gitu ya. Halaman ya, bukan slide ya, halaman ya. Iya, halaman. Tulisannya sih slide 2425. Uh, 1218. Bentar. Atau itu typo, soalnya berat massa lantai 200 kilo kayak apa nggak terlalu ringan. Atau kayak contoh nggak tahu sih.
Ini agak aneh ya. Bentar, gue coba cari contoh yang lain ya. Kalau ada contoh di mana ya? M13. M12. M11 Kak. M11 ada ya? Oke. M11 kan contoh yang sama ya? M11 contoh yang sama. Coba deh, ada yang buka PPT sebelum UTS dong, pastiin dong M-nya tuh kilogram, atau gue salah? Harusnya sih kilogram, ingat gue ya. Sebentar. Berapa ya? Jadi nggak bisa mikir. Coba M12 ada nggak? Sebelum UTS-nya yang M berapa? Jul, gue bukain. Nih. Kalian buka M12 deh. M12 di slide-nya halamannya halaman 6 sama 7. Kalau itu sih 200 kilo ya. Kalau di sebelum tes slide apa? Tadi gue coba. Itu kalau di M12 kayak gitu ya, dia pakai kilo. Terus M12 slide berapa, Jul? Halaman 6 sama 7 deh, coba lihat. Masa harus contoh lagi sih, Bapak? Jadi yang benar yang mana, Jul? Kilogram atau gimana? Kilogram? Iya kan, kalau di situ kilogram kan? Kan dia bilang itu M-nya 200 tuh. Terus dia pakai di matriks M-nya, lihat deh. 200. 200 semua. Ini juga kalau yang di sebelum UTS juga kilo kok. Ya. Iya benar kok, kilo. Pakainya kilo ya. Tadi siapa nanya? Iya, pakai kilo. Iya, Bel. Pakai kilo, Bel. Oke. Thank you, Jul. Ya, terus kita lanjut ya. Persamaan gerak sampai yang K aman kan ya? LI-nya gimana ya kok? Apa? LI. Nah iya, ini gue mau lanjut ke LI. Jadi kalau buat LI kan di 18 ini kan dia harusnya ada gempa Turki nih. Cuma kita kan nggak punya nih hasil spektranya. Kita pakai yang 16 aja ya. Kita bakal pakai yang 16. Jadi kayak gini. Share-nya gue ganti dulu. Jadi kalian buka lampiran nih yang 2016. Kok? Sebentar. Nah. Ini udah kelihatan kan langsung spektranya ya? Halo? Ya, kelihatan kan langsung spektranya? Kelihatan. Oke. Kita pakai yang ini aja ya buat belajar. Jadi, misalnya nih buat
yang ragam 1. Nah, ini tuh gue nggak tahu. Bapak itu ngomong nggak di kalian bahwa oh nggak ya deh, gue ulang. Sorry. Sebelum ini ada lagi. Jadi gue ulang. Sorry, maaf. Kan LI itu kan rumusnya, kalau kalian lihat di PPT Bapak kan, V transpose dikali M dikali R, terus ini ada UG, bener nggak? Nah, yang UGT-nya, ini kita singkirin dulu. Jadi kita ngitung yang ini dulu nih. V transpose kan gampang, pasti ada ya. Nah, M itu matriks massa yang beneran, yang diagonal. Jadi yang kalau di situ berarti 2200, berapa sih? 2200, terus 2025, ini 2025. Matriks diagonal ini. Terus R-nya adalah matriks N kali 1. Nilainya adalah 1. Karena dia 3 lantai, jadi 3 kali 1 gini. Ini kalian kali ini dapat LI. Kalian tuh dalam bentuk suatu matriks 3 kali 1 yang dikali sama U double dot G. T. Kayak gini. Di persamaannya nanti kayak gini. Bayang nggak? Halo? Halo? Halo. Jul, Ya. mau nanya buat yang nilai R itu 1 tuh indikasinya apa ya? Jadi indikasi 1 itu adalah di lantai itu dia menerima gaya. Kalau dia nggak menerima gaya berarti dia 0. Kayak gitu. Lihat. Jadi R ini pilihannya cuma 0 atau 1. Kalau 1 berarti dia menerima gaya. Kalau 0 berarti dia nggak menerima gaya. Kayak gitu. Terus kita asumsinya semua lantai menerima gaya. Nah, ini kalian kalau mau lihat R-nya apa, kalian lihat di PPT yang kalau gue nggak salah ya. Kalau gue nggak salah M15. Iya, kayaknya 15. Bentar. Gue buka ini. 15A. Ntar ya, di-share dulu. Nih, yang ini. Udah ke-share screen belum ini? Udah. Udah ya. Ini nih. Lihat ya, kalau yang ini kan dia lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya ada nih. Jadi dia istilahnya nerima gaya kan, gaya ke arah horizontal. Nah, tapi kalau yang ini, kalau yang bawahnya, kan dia nerima gaya horizontal cuma lantai ini 1 sama 2. Titik ketiga dia itu kan sebenarnya nggak nerima U3 nih, dia nggak nerima U3 kan, karena U3 arahnya ke atas. Makanya dia dinolin. Jadi ini tuh R tuh penanda dia nerima gaya, dia nerima gaya lateral atau gaya horizontal. Jadi gaya ke arah samping. Oke, Jul, makasih, Jul. Oke. Itu 2 tambah 1 dari mana, Jul? 2 ditambah 1. Nah ya. Ini kan masa nih. 2 masa 3 nah. Kenapa 2 tambah 1? Bentar ya. Ini gambar si Bapak nggak jelas nih. Gua kelihatan bentar. Ada 3, 2, 1. Ini gue rancu si 1 dari mana? Si bapaknya nggak ada keterangan sih sebenarnya. Ini gue nggak tahu ya, 1 dari mana. Harusnya bahkan ini kalau ngeliat ini harusnya 3, 2, 1, ya nggak sih? Atau bisa gini. Gue lihat ya. Jadi gini,
Ini tuh kalau di contoh soal ini dia tuh udah nentuin. Jadi dia tuh nggak ngurut dari kan kalau kita kan dari bawah ke atas ya. Kalau dia tuh nggak ngurut nih lihat nih. Kalau yang atas dia nentuin M1-nya yang atas, M2-nya yang tengah, M3-nya yang ini. Bener nggak? Nah, kalau pas yang di sini kan M1 dia 2 nih. Tapi M1 itu berada sejajar dengan M3. Makanya ini 2 tambah 1. Karena dia berada di dalam satu tingkatan. Itu ini 3, nah M3 ini 1. Kayaknya gitu deh. Cuma gue nggak tahu sih, gue nggak yakin kenapa itu 2 tambah 1. Cuma analisa gue kemungkinannya kayak gitu. Maybe kalau ada yang berani nanya ke bapaknya. Itu cuma asumsi gue ya. Gue nggak tahu benar atau salah. Nggak dibales nih Kak, nanya bapaknya Kak. Ya, sudahlah. Kayaknya mungkin kayak gitu deh. Apa? Lanjut Kak. Kenapa? Ini gue udah nanya. Nanya masalah sama bapaknya. Terus iya. Bapaknya nggak ngebales sampai sekarang tentang MATLAB. Ya udah deh. Terawih. Nah, nanti kalau LI kalian harusnya dapat kayak gini. Bentar. Belum buat share. Nah, nanti LI kalian kayak gini dapatnya ya. Tapi harusnya kalian kebalik sih dapatnya. Harusnya tuh kalian LI-nya apa benar ya? Benar deh harusnya. LI ini itu 1, 2, 3 ya urutannya ya. Jadi kalau ini harusnya benar deh. 1, ini kedua, ini ketiga. Nanti kalian dapatnya kayak gitu. Dipercepat aja ya di jam 9. Gue yakin kalian mau terawih kan. Maaf nih. Ini nanti dapat LI-nya nih. Dari LI, kan tadi kita bisa uncoupled, bener nggak? Jadi nanti misalnya kita nih, yang untuk lantai 1. Nah, nanti kalian bikin persamaan uncoupled-nya. Jadi Z aksen, double aksen tambahin misalnya 0,1124 Z1 aksen ditambah 7, berapa sih? 8904 ya. 8904 Z ini sama dengan kan pelayannya 75 nih. Nah, kalau misalnya di gua kan minus ya udah nggak min 75,144. Nah, ini kan U G double dot T. Bener nggak kayak gini? Nanti kalian bikin persamaan untuk ragam 1, untuk ragam 2, untuk ragam 3. Ini kalian bikin ini persamaan coupled-nya. Nah, terus gue lihat soal dulu ya. Soalnya nanya apa lagi sih? Itu pokoknya persamaan geraknya jadi sampai situ. Jadi persamaan gerak kalian sampai uncoupled. Terus kan dia bilang, peralihan maksimum dalam koordinat ragam dengan menggunakan respons spektra terlampir. Hitunglah peralihan ragam 1 dan ragam 2 aja. Jadi, nanti pas di B, pas di nomor 2-nya, pas dicari ragam maksimum, peralihan max. Ya pokoknya peralihan max deh. Pas nyari Z max-nya, sama U max-nya, itu tuh kalian ngitungnya cuma ragam 1 sama ragam 2 aja. Caranya adalah kayak gini. Jadi, kalau kalian lihat di PPT Bapak, ini gue stop share dulu, kita lihat di lampiran ini ya. Di sini. Nah, ini, pakainya ini ya guys, teman-teman. Kita pakai yang ini. Rumus ya. Jadi kalian bebas milih. Ini kan dia ada acceleration, velocity, sama displacement kan. Jadi kalian nanti dari graf dari si respons vector kalian milih salah satu aja. Kalian masukin ke persamaan ini. Nah, kalau gue biasanya pakai yang ini. Karena paling gampang nyarinya. Kan ini tinggal dimasukin LI-nya kan punya tuh. Yang tadi kita ngitung. Misalnya kalau tadi gue nomor 1 berarti kan min 75, sekian. Terus MI bintangnya itu 1 nilainya. Terus omega gue kan nilainya
7,89-an kalau nggak salah. 44 ya kalau nggak salah. Terus dikali sama ini SPVI. Nah, SPVI ini adalah percepatan kalau di sini kecepatan gempa. Cara nyarinya gimana? Kita ke atas. Jadi ini clear dulu. Misalnya nih, kan ini kan dia sumbu X-nya periode, sumbu Y-nya SPV tuh. Nah, jadi kita ngitung dulu pertamanya. Kita punya omega. Nah, omega itu kan rumusnya 2V per T nih. Kita cari dulu T-nya berapa, kayak tadi Tipan bilang. Jadi T 2V per W omega. Ini dapatkan T-nya berapa? Misalkan nih T-nya berapa nih? Misalkan T-nya 2,236 misal. Jadi gue hitung manual segitu ya. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan sekitar di sini ya, 2,236 tuh. Terus dia bilang damping rasionya itu kan 2%. 2% itu kan berarti kan 0,02. Berarti di sini tarik aja ke atas. Ada garis gak ya? Nah, dari sini kita tarik garis ke atas ke 0,02. 0,02 tuh yang ini nih. Dia nih. Nah, dia. Terus dari sini kita tarik garis ke sini. Set. Gitu. Nah, ini kalian kira-kira aja ini sekitar berapa? Anggaplah sekitar 70 maybe. Misalnya 70 ya, misalkan. Jadi nanti kita bilang bahwa SPV kita untuk ragam 1 itu adalah 70 cm per sekon. Jangan lupa dibikin dalam meter per sekon, jadi 0,7 meter per sekon. Nanti ini tuh dimasukin ke perhitungan yang ZI tadi. ZI-nya kan LI dibagi MI bintang, omega I, dikali sama SPVI. Dapatlah ZI yang pertama. Terus lakukan hal yang sama untuk ragam kedua. Oke, sampai sini dulu. Yang mau nanya nggak? Kak, sebenarnya Satuannya gimana, Kak? Apa? SPV diubah lagi nggak satuannya? SPV-nya. Iya, SPV-nya diubah. Meter ya? Meter per second nggak sih? Ya, karena kita makanya meter, makanya kita mesti ubah dia ke meter per sekon. Jul mau nanya. Ya. Yang Z1 itu dia nggak nggak dalam bentuk sin ya? Nggak. Karena gini. Karena gini, kalau dia force-nya dalam bentuk sin, ya kita nanti ada sin-nya. Kan ini gempa kita nggak bikin dalam sin. Kan gempa kita udah definisikan tadi. UG-nya udah ngambil dari spektra. Jadi ini beda sama force vibration. Yang vibration di M12 kan dia ada sin-nya tuh, karena dia emang persamaan geraknya F-nya dalam sin. Tapi ini kan gempanya enggak. Maksudnya kita udah ngambil nilai maksimumnya lah, intinya kayak gitu. Oh, berarti itu udah nilai maksimumnya gitu ya? Ya, jadi udah. Nah, kayak kan ditanya peralihan maksimum kan, karena yang Z yang kita punya adalah Z maksimum. Oke. Jadi kita udah nggak mesti yang kayak dulu kan kita nyari terus kita turunin kan, Pam. Nah, kalau ini udah nggak usah. Jadi kita emang udah maksimum ya, karena kita ngambil, karena respon spektra sendiri itu adalah udah nilai-nilai maksimum dari periode dan damping tertentu. Setuju. Itu pemilihan respon spektra. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini gue mau percepat nih. Iya. Ini kita pakai rumus Z sama dengan itu kan tergantung sama grafik yang kita punya kan. Kalau misalnya grafik kecepatan kita pakai rumus yang kecepatan, kalau yang percepatan pakai percepatan gitu kan? Oh, kalau yang ngambilnya? Iya, karena rumus Z sama dengan LI itu kan tergantung grafik yang dikasih kan. Jadi rumus yang ini tergantung. Jadi ini kan gue ngambil pakai velocity kan. Kalau misalnya kalian ngambilnya pakai yang ini aja. Bentar ya. Kalau kalian ngambil pakai yang ini, omega-nya di kuadrat. Kalau ngambil pakai ini nggak ada omega. Jadi bebas. Cuma kalian mesti nariknya dengan benar.
ini nih, pastiin si nariknya ini benar. Kalau misalnya ini gini. Kalau misalnya nih, gue ajarin nih, misalnya kalian mau narik ke displacement. Kan kalian lihat displacement itu yang mana angka-angkanya yang ini kan nih. Nih, ini kan displacement nih. 100, 10, ini kan displacement ya. Jadi nanti kalian dari sini, kalian tarik ke sini. Nah, mana guys? Kalau displacement, kalian tarik dari sini ke sini. Nah, ke sini. Kalian cek ini tuh nilainya berapa. Kan dia di antara 10, misalnya ini berapa sih? Ini gue nggak tahu nih, kan 0,75 nih, sampai ada 10 mungkin. Ini 100. Nah, ini cari ini berapa. Kalau kalian mau pakai percepatan bisa ini, kalian tariknya ke sini nih. Set, bisa ke sini. Tegak lurus. Nanti kalian cari titik ini, itu berapa, kan dia di antara 0,1 G sama 1 G nih. Berarti nanti dia misalnya nilainya 0,3 G. Nah, jangan lupa 0,3 G, berarti nanti kalian harus dikalikan. Jadi dia mesti 0,3 dikali 9,81 misalnya kayak gitu. Baru dia jadi nilai percepatan. Kan dia masih dalam G kalau yang itu. Bayang nggak? Oke, kebayang, makasih. Kok tadi tariknya gimana ya kok? Sorry, yang dari titik 0,2 gitu ya? Halo? Bentar. Kan dari sini nih, dari yang pokoknya kita dari periode kita tarik ke damping yang kita mau. Ya udah. Benar. Nah, tergantung kalau mau SPV ya dia datar aja ke sini nih. Ya datar. Kalau displacement dia tarik ke ini kan dia nih sebenarnya ini ada 100, ini kan sumbunya dia nih. Sumbu displacement, angka-angka displacement di sini nih misalnya. Alah. Ini 0,75, 0,5, 0,25 nih displacement semua nih. Cuma ini ketutup aja nih, gua nggak tahu berapa. Nah, mesti cari di sini. Kalau lu mau acceleration kan sebenarnya nih sumbu angka-angka acceleration di sini nih. 20G, 10G, 5G, 1G. Nah, makanya lu tariknya ke sini. Dari sini lu tarik kan, di sini tuh berapa nilainya. Oh, tegak lurus sama sumbu yang ditinjau berarti. Yes, betul. Oke. Ada yang mau nanya lagi? M bintang 1 kan nilainya? Apa? Masih. M bintang 1 nilainya. Oke. Jul. Ya. Itu kan tadi kita buat persamaan kan Z1 double dot tambah bla 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 sama dengan L1 bintang kali UGT kan? Ya. UGT-nya itu lu cari dari sini juga atau buat aja UGT terus buat langsung solusinya? Kalau persamaan graf gue UGT-nya UGT doang. UGT ya? Iya, gue baru masukin UGT-nya di perhitungan harga maksimum. Oh. Oke. Habis ini mau nanya? Gak ada, gue stop share ya. Mau nanya, itu Z1 double dot sama Z1 dot itu dapetnya dari mana? Soalnya Z1 ini kan konstanta kan? Hah? Z1 double. Oh, kan gak ditanya. Ini kan kecepatan sama percepatan kan kita ditanya cuma peralihan. Yang ini nih, bentar. Bentar ya, sabar. Ini tuh Z1 semua kok. Z semua ini. Enggak, maksudnya yang di persamaan yang M kali Z double dot kali C, atau nggak pakai persamaan yang itu? Boleh dulu nggak pertanyaan gue agak kurang jelas. Jadi nggak, maksudnya yang lu tanyakan yang mana nih? Yang persamaan yang panjang itu loh, yang K double dot yang sampai sama dengan FT itu kan Z-nya ada yang Z double dot, ada yang Z dot sama Z1. Iya. Nah, kalau di persamaan itu kan pakai Z1 doang. Nah, itu Z1 double dot itu gimana? Kan mau nyari FT-nya kan? Mau nyari FT-nya. Ini kita ngomongin nomor B kan? Jadi gini. Ini gue clear ya. Nih, ini kan persamaannya nih. Pas aja nih. Ini kan maksudnya. Bener nggak? Iya. Nah,
si VT ini kan P-nya kan kita tadi kan udah bilang nih, ini kan bentuknya M dikali R dikali UGT, benar nggak di sini? Ya. Nah, tadi kan kita udah ngitung si LI kita itu adalah VT dikali M dikali R, benar nggak? Ya. Nah, jadi tuh pertanyaan B itu cuma nanya ZI-nya berapa sih sebenarnya? Jadi kita nggak ditanya si ZI dot sama ZI double dot itu berapa. Jadi tuh untuk menyanyi itu tuh benar-benar literally ini doang jawabannya. Ini doang nih. LI-nya tinggal, ini kita dapat nih, tinggal masukin. Tapi ini udah uncoupled ya, jadi per baris ngerjainnya. Yang tadi gue bilang yang ngerjain udah kayak SDOF. Jadi kalau ragam satu ya berarti ragam satu aja. Terus SPV ini sebenarnya adalah UGT dia. Di mana UGT ini nilainya yang kita ambil dari respon spektra. Yang tadi. Kebayang nggak? Oke, thank you. Oke. Ada mana lagi? Dulu tadi nyari UGT gimana? Sorry, ke skip. Nyari UGT. Gini. Jadi misal nih, tadi pas kita ngitung periode kita dapetnya 2 komaan. Berarti kan sekitar segini. Terus dampingnya misalnya 2%. Berarti kan 0,02 kan. Jadi ditarik ke sini nih. Nah, misalnya ke sini. Set ke garis ini di grafik ini. Terus kalau mau nyarinya, terserah kalian mau nyarinya U double dot itu sebenarnya percepatan. Cuma kalau itu kan kita udah nggak peduli ini. Kita tuh di persamaan Z itu kita dibebaskan kita mau pakai percepatan kah, kecepatan atau displacement. Tapi nanti ngaruh ke rumusnya. Rumusnya ada yang omega, ada yang nggak ada yang omega kuadrat. Nah, kalau misalnya kalian mau pakainya kecepatan, kalau kecepatan tuh kalian tinggal ini, titik ini nih kalian tarik ke sini. Nah, dapatlah ini. Ini SPV-nya. Kalau kalian mau cari displacement ini, kalian lihat sumbunya ya, karena sumbu displacement itu ada di bawah. Ini tuh sumbu-sumbu displacement nih, angka-angka displacement. Berarti kalau kalian mau cari nilai displacement, kalian tinggal tarik dari titik ini ke sini, tegak lurus ke sini. Tapi kalau kalian mau nyarinya acceleration, kalian tarik dari sini ke sini. Nah, ke sini. Nanti ini tuh dia tuh ada di antara 0,1G sama 1G kan. Ini sekitar 0,2, 0,3 lah misalnya, 0,3G. Nanti angka-angka ini salah satunya kalian masukin ke sini. Ke rumus yang ini nih. Ini acceleration, ini velocity, ini displacement. Kayak gitu. Itu yang displacement tadi berarti ngelihat garisnya yang sejajar gitu ya? Kalau displacement, jadi kan tadi misalnya nih, pas gue tarik, garisnya di sini misalnya kira-kira nih, dari sini, tarik ke sini deh. Saya tarik ke sini ya. Kan dia di sini nih ketemunya. Ini kan di sini 100 nih. Di sini 10. Ya lo kira-kira di sini misalnya ini 30 atau 40 gitu. Oh, oke. Thank Tapi ini you. senti. Ya. Kayak gitu. Thank you. Oke. Udah? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Kalau udah, berarti kan nanti kita udah punya nih istilahnya Z max-nya. Jadi kalau misalnya di MATLAB kan, dia kira-kira bakal kayak gini. Ini angka gue belum benar ya. Jadi angka gue tuh, ini gue sekalian munculin aja sama U-nya biar gampang. Bentar ya, sebentar. Oke. Gue share screen lagi. Bentar lagi selesai kok harusnya. Ini udah sisa dikit. Nah, udah kelihatan lagi MATLAB ya. Jadi nanti kalian bakal dapet nih nilainya Z1 berapa. Nih, Z1-nya berapa, Z2-nya berapa, kayak gini. Ini angka gue kayak belum tepat deh, karena gue masukin percepatannya beda. Nanti kalian hitung sendiri aja ya. Nah, nanti setelah itu, kan kita ditanya lagi tuh,
Pertanyaan apa sih? Bentar. Setelah itu, kita ditanya nih, hitung dan buatlah sketsa untuk besarnya peralihan lantai maksimum. Peralihan lantai maksimum kan berarti U-nya tuh, U max. Nah, makanya nanti tinggal dihitung. Kan kita punya Z, yang dimana kita tahu U itu adalah V dikali sama Z. Nah, V-nya yang mana? Kalau pas dia Z1, berarti nanti dia V-nya V ragam 1 dikali sama Z1. Dapatlah hasil dia yang ini nih. Nah, nanti kalau dia Z-nya Z2, tinggal V2 dikali Z2. V-nya ini 3 kali 1 ya matriksnya. Ini matriksnya 3 kali 1. Terus dapatlah U2. Nah, terus nanti dari sini, kalau cuma disuruh gambar sketsa gampang lah ya, ini tinggal kalian sketsa aja. Terus nanti kan diminta SRSS nih. SRSS ya nanti kalian tinggal ini aja. Berarti U max-nya, gimana? Bentar. U max-nya, itu tinggal akar dari U2 kuadrat tambah U1 kuadrat. Ini per baris, nanti jadi dapatnya angkanya 3 kali 1 lagi. Sampai sini mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Jul, solusinya tetap dipisah nggak? Atau digabung? Yang ragam 1, ragam 2. Dipisah aja kayak gini nih. Jadi U1-nya berapa, U2-nya berapa. Terus nanti ada U max dari SRSS-nya berapa. Ini gue mau bikin. Kayak gitu. Jawab nggak? Oke. Terus yang lain ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada, gue mau lanjut nih. Harusnya ini gampang sih buat kalian. Tadi U1 itu langsung dikalikan gimana, Kak? Nyari U1. U1, U2. U1, U2? Iya. Oh, iya kan gini. Sebentar. Gini ya. Nah, gini. Maksudnya adalah gini, jadi kan kita udah punya Z-nya nih masing-masing nih. Yang tadi hasil perhitungan tadi itu. Nanti kita tinggal pakai rumus ini. Kan V-nya 3 kali 1 nih, untuk ragam 1. Jadi ya dikali Z-nya, ya udah dikali aja kayak dikali dot gitu lah. Jadi baris 1, baris 2, baris 3-nya semua dikali Z1. Per ininya, per jenis ragam getarnya ya? Per jenis ragam getar. Oke. Thank you. Udah, ada yang mau lagi? Kalau nggak ada gue lanjut nih, dikit lagi kelar. Oke, nggak ada. Selanjutnya, last. Kan dia minta gaya gesernya. Yang tadi dijelasin. Kan gesernya itulah V, itu adalah K-nya dikali U kan. Nah, ini juga, ini kan tiap ragam nih, makanya kalau V1, tapi K-nya itu K-nya semua ya. Tapi dikalinya U-nya U1. Jadi nanti ini 3 kali 3. Yang ini 3 kali 1. Jadi nanti hasil kalian bakal dapetnya 3 kali 1. Kayak gini. Nanti juga V2 itu K total dikali sama U2. Ini 3 kali 3. Matriksnya ini 3 kali 1. Nanti kalian kaliin, jadi dapetnya matriksnya 3 kali 1 kan. Dapatlah ini. Ini satuannya Newton harusnya. Udah. Terus nanti kalian tinggal SRSS kayak biasa aja. Kayak tadi sama. Akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Selesai. Udah ujiannya kayak gitu. Jul, nanya dong.
Ya. Ya. Kalau misalnya solusi yang menggunakan grafik itu bakalan beda-beda dong semua orang. Iya. Iya, betul. Bakal beda-beda. Berarti Beda-beda itu gimana yang cara nggak tahu. mengetahui dia benar? Sebenarnya tuh beda, tapi nggak bakal jauh gitu loh. Karena kan T-nya sama. Paling bedanya tuh karena dia persepsi dia tentang skala log doang. Tapi kan bapaknya bisa ngelihat angkanya nggak bakal jauh-jauh banget. Kalau gue tadi dapetnya min 18. Nggak saklek sama angka kok, maksudnya kalau beda-beda pun, maksudnya kan, tapi nggak beda jauh ya. Kalau beda, kenapa? Kalau gue dapet 18, dapetnya lu itu tadi di pasti situ gue harusnya 24. sekitar min 60 sampai min 80 itu. 60 sampai 80 mah. Enggak, lu kan dapatnya tuh U1-nya, Z1-nya misalnya tuh 24 nggak salah. Coba lihat dong ke atas MATLAB. Nggak jelas. Maaf. Gimana? Coba lihat hasil Z1. Halo? Z1-nya min 24, Pram. Boleh di annotate-nya nggak? Lihat Z1 lu dong. Oh, ini gua Z1 gua masih 0,9. Ini gua kan gua bilang ini gua masih angkanya ngasal kecepatannya. Oh, itu 0,9 ya lu. Ini masih ngasal. Ini gua ya ini gua pakai 0,9 ini masih salah. Ini masih salah aja pokoknya. Masih salah, Pam. Oke, sama kok, udah sama kok. Gua ganti 0,9. Nanti lu ngitung sendiri, itu kan gue belum ngitung angkanya. Karena gue nggak pakai sound spectra-nya, pokoknya gue sebikinnya gue. Oke, untuk tadi sketsanya dijelasin nggak dulu? Oke, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita sudahi. Sketsa Jul. Oke, kita sudahi saja ya. Jul, sketsa. Nah, kalian coba bikin aja 16 sama 8. Jul. Apa? Sketsa. Tanyain sketsa. Ada pertanyaan sketsa. Apa? Tinggal digambar. Responnya ya? Ya enggak, punya mah ini tinggal digambar, ini tinggal digambar. Ini tinggal gambar, ini tinggal gambar. Digambar aja, dimasukin dalam gambar. Oke. Misalnya Oke. Itu satu, ya berarti misalnya gini. Ini tuh. U1, U2, U3. Ya kan? Gampang lah, bisa kalian. Oke, sip. Oke, ada yang mulai lagi. Tadi UT itu UGT sama dengan Z kan? Halo. Terus UGT. Enggak. Jadi gini. Tadi gue salah ngomong ya. Kan U_GT ini kan sebenarnya percepatan gempa kan. Tapi nanti begitu di solusinya, kita upload di UGT-nya, kita langsung Z sama dengan kan. Nah, sebenarnya kan LI nih. LI dibagi sama MI kan. MI, ya benar. Nah, ini tergantung dia pakai apa. Kalau UGT kan sebenarnya percepatan. Kita boleh aja kita pakai SPA. Tapi dia mesti dibagi omega kuadrat. Ya kalau misalnya, ya mungkin gitulah ya. Kalau di SPV dia dibagi omega. Kalau di SPD ya SPD aja. Oh, GT-nya itu berarti SPA per omega gitu. Iya. Terus di itu nomor kalau rumusnya kan di lampiran berapa? Iya. Di jawaban persamaan gerak berarti biarin aja tulis UGT gitu ya? Kok? Gua sih UGT doang. Nggak apa-apa. Nggak pernah gue masukin kok. UGT nggak bisa gue cari, kan persamaan. Iya sih. Beban gempanya nggak dikasih tahu nggak sih? Kalau beban gempa dikasih tahu gimana? Cuma dikasih sound spectra doang. Bapaknya nggak demen lah, bapaknya selalu demen sound spectra. Ya kalau beban gempa dikasih tahu, jadi kayak force vibration biasa. Lihat M12. Jadi kayak P0 per K sin omega per
akar apa gitu. Oh, Akar 2 mil itu. 2 mil, bukan. 2 apa sih? 2 damping rasio kali ya. Beta, kuadrat, tambah itulah. Ada kok di M12 itu. Tadi apa? Gimana? U1 itu di lantai paling bawah ya, Kak ya? Halo? Hah? U1 itu bekerja di Kenapa? lantai paling bawah ya? U1. Ya, itu kerja itu displacement bukan bekerja dong. U1 kan displacement di lantai 1. Ya, displacement di lantai 1. Di lantai yang paling bawah ya? Sesuai dengan urutan tadi ya, masukin matriksnya ya? Urutan lu. Ya kan urutan kita satunya paling bawah. Oke. Oke, ada mana lagi? Bukannya U1, U2 itu berdasarkan ini ya, ragam getar ya? Iya, dia akibat ragam getar. Gini, sorry. Maaf. Gua salah nangkep maksudnya. Jadi gini, U1 kali ini tuh akibat ragam. Tapi ini tuh masih ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Maaf ya, ini gua salah tuh. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi pengertian di sini tuh yang 1, 2 nih akibat ragam, perpindahan akibat ragam. Oke, segitu, sorry. Oke, makasih Kak. Yuk. Udah ya, berarti ya, beres ya. Oke. Semangat teman-teman. Bang Air. Kok lanjut Bang Air kok? Oh, gile. Ayo kok lanjut kok, Bang Air. Itulah suruh asdos lu siapa? Syakal. Syakal Hamas sama siapa? Lu Bang Aira dulu.